Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami di channelnya Fun Movie Channel. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita film Peaky Blinders yang sekarang masuk ke season 5 episode 4. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Intro. Jangan lupa subscribe dan like channel ini. Di awal film, Jimmy datang dengan pistolnya membidik Thomas Shelby. Namun dengan santainya Thomas pun berdiri. I was looking forward to killing you. Dia menawarkan kesepakatan perdamaian untuk kedua belah pihak agar saling menguntungkan. Namun jika dia melanggarnya, maka istrinya akan hadir menggunakan gaun hitam dalam acara pemakamannya. What's up? Arthur kembali menekan si Billy untuk memanipulasi judi permainan bola. Saat Arthur keluar nampak seorang Tionghoa yang mencurigakan datang ke pubnya. Thomas dan Arthur mendengar keluhan dari seorang wanita tentang kekejaman suaminya yang telah membunuh 3 anggota keluarganya. Dia bahkan membawa buktinya. Saat dibuka ternyata itu 3 ekor burung. Arthur berusaha menahan tawanya hingga wanita itu pergi setelah Thomas berjanji akan membelikannya lagi. Arthur and Finn. Pria Tionghoa itu meminta bertemu Arthur dan Thomas. Dia mengaku bernama Brilliant Chan, seorang wanita Tionghoa yang dia kira akan melayaninya, namun ternyata dia langsung menodongnya dengan sebuah pistol. Tiba-tiba Finn menelpon dirinya sedang ditodong senjata. Seketika Arthur mengeluarkan pistolnya. Bisa kita tebak, Brilliant datang membawa kesepakatan kepada Thomas. Thomas akan mengajaknya bicara jika adiknya tidak terluka. Tiba-tiba terdengarlah suara pistol. Ternyata wanita itu menembak ke arah plafon dan dia langsung pergi. Jika Thomas memberinya perintah, Arthur tidak segan-segan untuk menghabisinya. Namun Thomas menyuruhnya untuk santai. Chang kemudian menunjukkan barang di sakunya. Rupanya itu adalah obatan terlarang jenis opium termurni yang pernah tiba di Eropa. Ternyata Thomas sudah mendengar kabar tentang masuknya opium ini dari kapal yang bernama Capital yang berasal dari Shanghai yang berjumlah 7 ton. Dan itu artinya bernilai 1.190.000 pon. Finn yang marah menerobos masuk membawa pistolnya, namun Thomas dan Arthur langsung mencegahnya. Dan mereka cukup senang karena sekarang Finn tidak ngompol di celananya lagi saat berhadapan langsung dengan musuh. Thomas menerima sampel opium itu, artinya secara pribadi dia sepakat dengan Chan. Thomas, Arthur dan Polly berkumpul untuk meminta dukungannya. Dia akan menerima penawaran Chan untuk membawa dan menyimpan opium murni itu selama sepekan. Sebelum dibawa keluar dari London yang hendak ditujukan ke Francisco, Arthur menentangnya karena dia ingat pesan ayahnya untuk tidak berurusan dengan Tionghoa. Imbalannya mereka mendapatkan bayaran 250.000 pon, separuh dari runtuhnya bisnis yang dijalankan Michael di Chicago. Dan Thomas menjanjikan kepada Polly posisi Michael akan dikembalikan ke perusahaan. Thomas sangat pintar, dia tahu kelemahannya si Polly dan Arthur tidak bisa menentangnya lagi. Sebelum pergi, Polly menasihatinya lagi untuk mencari pengganti Linda yang bisa menenangkannya. It is time to give up on Linda. Kembali ke kantornya, Thomas berhasil meyakinkan Abrama untuk menunda serangannya kepada kelompok Billy Boys sebagai misi balas dendam akibat pembunuhan yang dilakukan mereka kepada putranya. Dan imbalannya Abrama diminta untuk melamar wanita pujaannya janda kaya Polly Gray tanggal 16 November di rumahnya. Di depan anggota Dewan Kehormatan, Thomas harus mengatakan dia tidak sependapat dengan kebijakan yang dilontarkan oleh pimpinan partainya sendiri. Ini terpaksa ia lakukan karena telah bersepakat dengan Mosley. Salah satu pria tua sepertinya tidak menyukai pidatonya. Thomas ternyata mengundang juga si Mosley dalam pesta itu. Pesta itu diadakan untuk menghormati mendiang istrinya, yaitu Grace. Hal mengejutkan diungkapkan Mosley bahwa di masa lalu dia pernah bercium dengan Grace. Tidak mau kalah,
Thomas telah melakukan penyelidikan sisi lain si Mosley, bahwa dia pernah mencium adik istrinya, dan bejatnya dia bahkan meniduri ibu tiri istrinya. Bukan saja di rumah, bahkan di gedung di PR ini. Thomas sangat memendam amarah kepada pria yang satu ini, hingga arwah Trace selalu menghantuinya, dan kadang terpikir untuk mengakhiri hidupnya, untuk menyusul orang yang paling ia cintai. Polly memberikan undangan pesta balik dari Thomas kepada Michael. Kemudian dia meminta Michael untuk mengurus bisnis batu bara alias opium yang akan diselundupkan ke Francisco. Thomas memulai bisnisnya dengan Jimmy. Untuk bayarannya Thomas meminta 10.000 pound, dan jika berbentuk cek maka itu atas persetujuan teman mereka Mosley. Bahkan dia mendengar kabar kesepakatan Thomas dengan orang Tionghoa yang dinilainya keputusan berani siap mati. Mosley akhirnya datang memenuhi undangan Thomas. Kepada pelayan, dia mengatakan membawa sebuah koper yang berisi wanita untuk ditiduri. Sementara itu Michael meminta izin Gina untuk kembali ke Shelby Club mengatur pengiriman heroin secara berkala ke seluruh Eropa, dan bayarannya 1 juta pound per tahun. Polly menyambut Mosley. Dan untuk tamu menginap seperti dia, pelayan khusus sudah dipersiapkan untuknya. Thomas mengkhawatirkan Lizzie akan menjadi sasaran Mosley, terlebih masa lalu Lizzie yang kemungkinan besar pernah bertemu dengannya. Dan jika itu terjadi, Johnny Dogs akan menghabisinya. Thomas menemui Mosley dan memerlukan tanda tangannya untuk jaminan cek yang akan dibayarkan Jimmy dalam kesepakatan penjualan penyulingan Gin. Namun Mosley yang tidak bodoh, tidak mau begitu saja menandatanganinya. Karena surat itu bisa saja dijadikan alat oleh Thomas untuk melawannya. Dan Mosley menginginkan untuk tidur dengan istri Thomas, yaitu Lizzie. Saat acara pertunjukan balet berlangsung, Arthur yang tertidur dibangunkan oleh Michael dan disuruh oleh Thomas mengecek keluar. Sebuah mobil datang, rupanya itu adalah Linda. Dia merasa sakit hati setelah temannya tewas oleh kekejaman Arthur. Tak diduga, dia mengeluarkan pistol untuk menembak Arthur. Anehnya Arthur yang cinta mati kepada Linda ini hanya menarik nafas. In fucking hell! Hingga suara tembakan terdengar, dan ternyata Polly yang menembak Linda lebih dulu. Dan film pun berakhir. Akankah Linda selamat setelah Polly menembakinya? Kita tunggu saja di episode selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Salam dan sampai jumpa.